Setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 5 calon gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2013-2018 dan memutuskan hasil pleno KPU Provinsi Papua yang menetapkan pasangan kandidat nomor urut 3, Lukas NMB Clementinal, sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2013-2018 sesuai dengan hasil pleno KPU Provinsi Papua. Maka sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih, calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Lukas NMB bersama keluarga mengadakan ibadah syukuran yang berlangsung di Aula Staking, Sentani, Kabupaten Jayapura. Ibadah syukuran yang dipimpin Pendeta Lipius Binuluk ini dihadiri oleh para jemaat, simpatisan, kader Demokrat, tokoh adat, tokoh agama, bahkan TNI Polri yang memenuhi Aula Staking, tempat berlangsungnya ibadah syukuran terpilihnya Lukas NMB Clementinal sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2013-2018 yang akan dilantik pada tanggal 9 April mendatang. Dengan puji-pujian dari mahasiswa Staking, ibadah syukuran ini diawali dengan doa, juga kesaksian dari calon gubernur terpilih Lukas NMB bersama istri Yolce Wenda NMB, di mana dalam kesaksian mereka dikatakan, perjalanan panjang sebelum menjadi gubernur terpilih merupakan campur tangan Tuhan yang tidak ada batasnya. Kami ingin bersaksi, tentu kesaksiannya panjang, tapi mungkin kami tidak akan menyampaikan pada kesempatan ini karena Allah bekerja luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih istri saya yang pendoa setia untuk saya. Saya ingin mempersaksi seperti ini. Mungkin orang Papua belum banyak mengenal saya, karena memang Tuhan tempatkan saya di balik gunung sana, dan tempat yang tersembunyi, dan ternyata itu di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau seperti itu, harus disiapkan dari latar belakang yang sesungguhnya tidak pernah orang memikirkan, tidak pernah orang membayangkan. Itu yang terjadi. Sedangkan dalam khotbahnya Pendeta Lipius Binuluk mengatakan, jadilah Daud yang akan menjadi pemimpin bijak walaupun telah dibuang dan dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Namun rencana Tuhan pada Daud
sungguh indah pada akhirnya. Pertama, Allah berkata kepada Salomo, pengganti bapaknya namanya Daud. Daud menjadi king untuk bangsa Israel. Daud itu seperti kesaksian tadi, dia tidak masuk hitungan. Dia anak yang dibuang di padang belantara, karena di antara sekian anak Isai, dia anak yang paling sedikit mengganggu kakak-kakaknya, karena dia selalu berbicara sesuatu yang dibalik itu seperti Yusuf. Itu sebabnya dalam sejarah catatan, di luar catatan Alkitab yang ada di Yerusalem yang saya baca, saya tanya begini, kenapa kalian hormati Raja Daud? Kuburannya masih dihormati, namanya masih disanjung di Yerusalem atau di orang Yahudi. Mereka bilang, Daud adalah bapak pemersatu bangsa. Daud adalah bapak penerobos dan bapak pemulihan. Itu sebabnya dia adalah king untuk bangsa kami. Itu sebabnya kami hargai dan hormati, kata mereka. Tapi anak itu, dia karena memang anak itu tidak ini, maka dia dibuang dengan tujuan sebenarnya dia dimakan binatang buas supaya tidak ada lagi ganggu kakak-kakaknya. Seperti Yusuf, hampir mirip. Tapi di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan mempersiapkan kepemimpinannya di padang belantara, dan Tuhan membawa untuk pimpin bangsa yang paling kepala batu. Sementara itu dalam sambutan mewakili adat, Demas Tokoro setelah ibadah mengatakan, ada 4 hal yang harus dipahami dan dilakukan untuk mewujudkan tanah Papua yang damai dan sejahtera. Kita semua orang Papua menaikkan hormat, sembah, pujian, peninggian kepada Tuhan, karena Tuhan memberi pulau yang kaya raya. Dan saya juga ajak pada kita semua, jangan ada perbedaan. Masyarakat Papua yang ada di pesisir pantai, di pulau-pulau, di pinggiran sungai, di gunung-gunung dan lembah-lembah, mari kita bangun kebersamaan. Jangan ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, kita merindukan kebersamaan, maka kita buang kebencian, dendam, dan hal-hal yang negatif dari kita. Pasti kalau kita bersama-sama, perbedaan kita buang, maka perubahan akan pasti terjadi. Peradaban baru Papua akan segera dimulai karena perubahan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Setelah dilantik, semuanya berpatokan pada 3 unsur, yaitu adat, agama, dan pemerintah, di mana hal ini ditegaskan oleh Lukas NMB dalam sambutannya. Cara seperti ini, kita ada gerakan yang akan saya buat. Gerakan itu adalah bagaimana membuat orang hidup damai, bagaimana membuat orang mencintai yang lain, bagaimana membuat orang kenyamanan dimanapun Anda berada. Ada gerakan yang membuat orang, oh ini kesadaran saya tidak boleh minum. Ada membuat orang juga kesadaran saya mengasihi yang lain. Itu nanti Lukas yang buat, itu gerakan. Gerakan akan kita buat, jadi saya sebut peradaban baru, performance baru, image baru. Itu tidak perlu biaya. Tapi setiap saya ke sana saya bicara, saya akan bicara. Ibadah ini diakhiri dengan jamuan kasih bersama semua jemaat, tamu undangan, dan masyarakat yang hadir.
Saudara, masyarakat Papua dikenal dan terkenal di dunia, memiliki budaya dan adat istiadat yang mengikat mereka dalam suatu kebersamaan. Sehingga tidak heran jika kita jumpai suatu komunitas masyarakat adat yang hidup berkelompok dan menjaga hubungan kekerabatan dengan baik. Di wilayah Pegunungan Tengah Papua telah terkenal pesta adat yang tersohor hingga keluar tanah Papua, bahkan ke luar negeri, yakni Pesta Bakar Batu. Pemirsa, inilah bentuk ungkapan dari rasa syukur masyarakat Papua, di mana Lukas NMB dan Clementinal terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018. Dan masyarakat Papua berharap 5 tahun ke depan Lukas NMB dan juga Clementinal akan membawa perubahan-perubahan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Pegunungan Tengah Papua, yang ada di lembah dan juga pesisir pantai kepulauan. Dua putra terbaik Papua yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah, yakni Lukas NMB, Gubernur Provinsi Papua, dan Clementinal, Wakil Gubernur Papua, periode 2013-2018, setelah dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi pemimpin Papua dan sekaligus sebagai abdi masyarakat pada tanggal 9 April 2013 lalu resmi ditetapkan. Maka sebagai umat beragama dan sebagai anak-anak adat yang menghargai benar arti pengucapan syukur atas restu dan perkenaan Tuhan, memilih Lukas dan Clement di antara putra-putra terbaik Papua lainnya. Sebanyak 52% mayoritas suara di Papua memilih dan mendukung Lukas NMB dan Clementinal, maka sepantasnya dilakukan ibadah syukur bersama dalam nuansa adat Pesta Bakar Batu. Ibadah pengucapan syukur yang berlangsung dengan penuh sukacita menghadirkan kurang lebih 40.000 masyarakat
yang berasal dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Acara pengucapan syukur yang didukung oleh para bupati dan wakil bupati sepegunungan tengah Papua diawali dengan ibadah singkat. Saya bawa kepadamu Elohim Israel. Please listen my cry. Dengarkanlah jeritan tangisanku, doaku. Allah mendengarkan. Karena apa? Nehemia mengaku dosa, itu yang pertama. Allah mendengar dan menjawab doa Nehemia karena Nehemia mengaku dosanya. Sekarang persoalannya yang ada di belakang saya, di samping kiri kanan. Kira-kira apa menjadi penghalang sehingga potensimu tidak dimaksimalkan? Potensi yang Allah berikan luar biasa, tetapi tidak produktif, tidak maksimal untuk memberkati orang lain. Karena Saudara, jika kita merefresh kembali ingatan kita 7 tahun silam, maka Lukas NMB adalah salah satu tokoh politik Papua yang konsisten dalam perjuangannya untuk menjadi pemimpin Papua. Dengan demikian, ada misi besar yang diusung untuk membawa masyarakat Papua keluar dari persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi. Sementara Clementinal, walaupun baru mengkampanyekan Papua Mandiri sejak 3 tahun silam, misi besarnya ini telah membahana di 28 kabupaten dan 1 kota se-Papua, serta mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Papua, baik yang berada di gunung-gunung, lembah-lembah, di pulau-pulau maupun di pesisir-pesisir pantai. Lukas NMB dan Clementinal, 2 sosok ringan tangan dan peduli pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka sepantasnya keberhasilan ketika dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua dilandasi dengan ungkapan syukur bagi kepercayaan dan pengutusan Tuhan untuk Lukas dan Clement melayani masyarakat Papua dan membawa mereka menikmati limpahan berkat Tuhan di atas tanah ini. jadikan mereka satu tim kerja yang kuat, jadikan mereka satu hati, jadikan mereka orang-orang hidup sensitif, menangis dengan masyarakat, duduk dengan masyarakat, dan tertawa dengan masyarakat. Itu akan terjadi ke depan. Tuhan berkati kedua hambamu. Hamba berdoa juga untuk istri kedua hambamu. Tuhan juga tolong dan jaga dan lindungi mereka. Beri kemampuan kepada mereka untuk melakukan tugas sesuai dengan tugas yang Kau berikan kepada mereka. Jaga dan berkati anak-anak mereka berdua juga. Pendeta Lipius Biniluk yang juga adalah Ketua Sinode Gidi di Papua dalam merefleksi firman Tuhan mengajak masyarakat terutama pemimpin-pemimpin untuk mengerti rencana dan rancangan Tuhan tanpa harus mendahului kehendak Tuhan. Biniluk juga mendoakan Gubernur Lukas NMB dan Wakil Gubernur Clementinal untuk memohon kebijaksanaan dari Tuhan dalam memimpin Papua 5 tahun ke depan. Dalam kesempatan acara syukuran bersama atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bernuansa bakar batu ala Pegunungan Tengah Papua, dihadiri kurang lebih 40 ribuan masyarakat yang hadir dari 28 kabupaten dan 1 kota.
Gubernur Papua Lukas NMB didampingi Wakil Gubernur Clementinal mengajak masyarakat untuk bersama membangun Papua menuju kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Saya sudah sampaikan semua, kami dua ini tidak ada arti, hanya 2 orang. Tapi kalau semua rakyat Papua yang hitam ini berdoa dan mendukung kami, Papua ini akan jadi luar biasa. Karena itu, saya dan Pak Lukas akan berusaha berdua sehati sepikiran jalan terus untuk kemandirian Papua. Doa dan air mata Bapak Ibu sekalian, selama ini kami dua belum tentu jawab dalam waktu dekat. Tapi Bapak berdoa terus, Mama berdoa terus, adik-adik berdoa terus, supaya Tuhan kirimkan malaikat di atas tanah ini untuk merubah, mengangkat keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, keisolasian, dan banyak hal yang membuat orang Papua sangat menderita di atas kekayaannya. Kami hanya jadi alat dipakai oleh Tuhan untuk membuat sedikit yang banyak dilakukan oleh Tuhan. Saya dan Clement menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya tidak akan pidato karena memang susah, tidak bisa membendung. Saya sedih karena begitu berharap rakyat Papua untuk perubahan. Saya dan Clement menyampaikan terima kasih kepada rakyat Papua di seluruh tanah Papua. 29 kabupaten kota memberikan suara 52% kepada kami berdua. Kami menyampaikan terima kasih kepada abang-abang senior yang ikut berpartisipasi dalam pilkada gubernur. Kami mengajak semua, mereka adalah putra-putra Papua, untuk bersatu, kita bangun, kita tata untuk masa depan rakyat Papua lebih baik. Sementara itu banyak kalangan menilai bahwa pesta syukuran bakar batu ini hanyalah euforia kemenangan untuk menghambur-hamburkan duit. Padahal di lain sisi, masyarakat membutuhkan perhatian dan uluran tangan pemerintah. Namun sebagai anak-anak adat, budaya bakar batu ini memiliki filosofi yang dapat memotivasi seluruh masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua 1 DPR Papua Yunus Wonda. Inilah bentuk ungkapan rasa syukur daripada masyarakat, di mana bakar batu ala masyarakat Papua Pegunungan Tengah, dan inilah bentuk daripada ungkapan syukur mereka. Filosofi daripada kenapa hari ini harus dilakukan acara bakar batu, ini salah satu filosofi di kawasan pegunungan. Bagaimana untuk semua orang itu bisa makan, itu dulu. Semua orang yang masuk di tempat ini, walaupun ribuan orang, babi itu harus semua orang bisa makan. Itu menandakan bahwa pembangunan Pak Lukas dengan Pak Clement harus lakukan hal yang sama. Sebagai anak gunung yang tahu budaya, tahu adat, dia akan lakukan pembangunan, akan bagi sama rata di seluruh kawasan Papua. Tidak hanya melihat pegunungan, tapi seluruh Papua akan dilihat. Ini adalah salah satu yang terjadi adalah di mana mereka bagi semua babi. Semua orang hadir dalam sini, baik itu ubi dan segala macam harus makan. Sebab kami sebagai pesta, sebagai tuan pesta, kami akan puas ketika semua orang yang hadir dalam sini akan makan. Kami harap juga, ini budaya. Pak Lukas dan Clementina lakukan hal ini, mereka tahu bahwa kami lakukan ini berarti semua orang di Papua kami harus kasih makan. Kami berharap dengan kepemimpinan, saya sebagai pimpinan Dewan mengharapkan bahwa ke depan banyak persoalan Papua yang harus diselesaikan dengan baik.
melibatkan semua komponen. Kalau selama ini hanya jalan gubernur sendiri, DPR sendiri, MRP sendiri, kali ini harus berjalan sama-sama untuk mensukseskan Papua yang lebih baik daripada yang lalu. Pesan bagi masyarakat Papua, suka tidak suka, senang tidak senang, semua orang harus mendukung. Sebab kepemimpinan Pak Lukas terpilih adalah bukan Pak Lukas saat ini bukan punya orang gunung, bukan punya satu organisasi gereja. Tapi Pak Lukas Clementina adalah milik semua orang Papua di atas tanah ini. Masyarakat yang masuk sekitar 40.000 lebih, karena saya dari pagi sudah ada di sini. 40.000 lebih. Dari 29 kabupaten kota yang ada. Ini adalah pesta rakyat. Babi yang sudah diturunkan saya sepanjang hari di sini, hampir babi yang diturunkan itu sekitar hampir masuk mendekati 700-an ekor babi. Budaya bakar batu ini mengandung makna kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Rasa solidaritas dan keadilan dapat tercipta melalui budaya bakar batu dan makan bersama. Oleh karena itu Yunus Wonda mengibaratkan pembagian jatah makan yang merata untuk setiap kelompok menggambarkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Yunus Wonda juga mengharapkan masyarakat Papua dapat berpartisipasi aktif dalam membangun di bawah kepemimpinan Lukas NMB dan Clementina. Diharapkan melalui acara syukuran bersama ini, seluruh harapan dan cita-cita pembangunan yang diletakkan kurang lebih 2 juta masyarakat Papua yang mendiami gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, pulau-pulau dan di pesisir pantai di atas pundak Gubernur Lukas NMB dan Wakil Gubernur Papua Clementina akan terwujud. Kebijakan pembangunan Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera harus dapat menjawab tuntutan kesejahteraan masyarakat Papua. Aku bersaksi dari tempat ini memasukkan nama Yesus selagi hayat kita Tuhan di dunia ini selamanya. Oh, di Kristus, haleluya. Aku lahir dan hidup di sini, karena yang penuh berkat Tuhan. Mutiara hitam di ufuk timur, aku bagai cahaya dari Yesus. Haleluya. Inilah puji-pujian kami. Papua, negeri yang indah.
Ekiwe akatelo kopi Etuwe kolina yuko Ekiwe akatelo kopi Walia kolina yuko Hati halote Hati halote Weti Agasalah Weti yo Hati halote Weti Agasalah Yesus anei uriuke ada marasa anei uriuke ada marasa ekiwe akatela laki etuwe kolina yuko ekiwe akigo wapi Pemirsa, inilah bentuk ungkapan rasa syukur dari masyarakat Papua, di mana 2 tahun sudah mereka menunggu sosok gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua, dan Bapak Lukas NMB dan Clementina telah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua periode 2013-2018. Saya Ricardo Kaisiri, wakil kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa.